Kembali lagi kami berdua di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Segmen kita yang kedua nih ya Mbak ya. Oh. Kita akan membahas Kalau tadi kita udah ngobrol second wave ya, COVID-19. Nah, 1 Juli 2021, Satgas COVID-19 menyatakan Indonesia telah memasuki gelombang kedua pandemik virus corona. Hal tersebut berdasarkan pada kasus mingguan yang telah mencapai puncaknya. Satgas kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir sudah melampaui puncak kasus gelombang pertama yang terjadi pada Januari 2021. Pada saat itu kasus mingguan yang terjadi mencapai 8.902 gitu kali maksudnya ya. Poin 2, 89.02. Sementara pada seminggu terakhir terjadi penambahan jumlah yang mencapai 125.396 kasus. Bahkan pada Minggu 27 Juni kasus harian COVID-19 tercatat sebagai kasus harian tertinggi yang pernah terjadi selama pandemi. Bener banget sih. Emang setelah lebaran ya? Iya. Jing. Naik ke puncak gunung, mudik. Gaspol. Emosi tante, biarin. Terus Profesor Wiku, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 menyampaikan pula bahwa lonjakan yang terjadi pada gelombang kedua ini dipengaruhi oleh mobilitas mudik yang dilakukan masyarakat pada Lebaran 2021. Selain itu juga diperparah dengan munculnya varian virus corona baru. Nah, itu lagi satu kan. Dari data Satgas COVID-19, terdapat 3 provinsi yang menyumbang kenaikan terbesar angka COVID-19 yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Untuk menekan laju meningkatnya lonjakan angka penderita COVID-19 ini, masyarakat diharapkan dapat membantu ikut menekan laju angka penderita COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah seringkali disampaikan oleh pemerintah. Dan itu melalui 5M. Dan menjaga gaya hidup sehat. 5M apa aja, Ren? Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya yang nempel di tangan kita. Gunakan juga sabun dan air yang mengalir ya Mbak ya. Iya, dan ini sebenarnya sebelum pandemi juga kita kan selalu diingatkan untuk cuci tangan ya, karena diare, udah standar ya kan? Udah standar. Pilek itu udah harus banget banyak banget kuman nih. Iya, setiap kita mau makan sebelum pandemi juga Kita selalu harus cuci tangan gitu loh. Cuman sekarang lebih sering aja lagi. Betul. Gitu. Yang kedua ada memakai masker. Protokol kesehatan virus corona terkait masker semakin digalakan di beberapa negara, salah satunya di Amerika Serikat. Center for Disease Control and Prevention CDC memperbaharui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Dan beberapa waktu lalu WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang baik yang sehat ataupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Seperti itu, dan bahkan presiden ini kan juga minta banget ya untuk kita pakai masker. Terus sekarang gelombang kedua dan termasuk varian Delta meminta kita maskernya double. Mbak Lisa pakai double? Sekarang enggak, biasanya sih pakai double. Ya ini sekarang kan karena kita harus ngomong kan Mbak, kalau double ini aja kita udah pakai effort gitu bicaranya tuh harus powernya keluar.
secara kan aku selalu dikomplain karena power ya, Heeh. gitu. Jadi satu aja nih udah lumayan effort sih Betul, dan untuk kalau bicara. pakai masker tuh emang yang pakai kacamata Iya, selalu ada embun embun. pagi. Nah, tapi Mbak, Apa? waktu itu kayaknya aku pernah dapat sharingan dari Mbak Lisa atau siapa ya yang Apa tuh? pakai double masker. Apa dari salah satu narasumber PUB ya? Lupa deh aku. Disarankan untuk pakai masker tuh double, tapi sekian persennya tuh kalau kita double masker kesehatan tuh hanya bisa menahan sekian persen virus. Udah gitu kalau namanya kain yang di dalam, kesehatan yang di luar, maskernya itu hanya sekian persen. Nggak kebalik ya? Eh, Ada sih grafisnya, ada sih tim kalau nggak kreatif salah. juga sudah buat. Kalau kita misalnya double masker kesehatan itu 80,7 atau berapa? Kok seingat aku yang paling bagus yang masker kesehatan duluan, Di habis dalam. itu kain. Iya. Kamu Yang tadi di luar ngomongnya nggak gitu. Oh, ya Kainnya udah. di dalam. Nanti sama tim kreatif aja diralat ya, pakai gambar sama percentage-nya. Oke, lanjut aja. Aku udah mulai Nah, belibet. setelah itu ada menjaga jarak. Hmm. Disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin. Serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Kalau tadinya 1 meter, kalau nggak salah sekarang jadi 2 meter. Bener nggak? Iya. Ya kan? Dan itu protokol kesehatan tentang menjaga jarak, pokoknya semuanya itu bahkan terangkum dalam keputusan Menteri Kesehatan RI di protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Teorinya, pada prakteknya tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah saya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan taat prokes COVID-19? Yang keempat, Mbak Lisa. Boleh gantian nggak, Ren? Maya-maya lagi. Oke, yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan prokes yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Saya ulangi ya, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau kalau Anda sudah berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terserang virus corona. Gitu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, adik-adikku. Siap. Karena dia bacanya sama emosi. Iya, aku gemes, Mbak. Seandainya ya sambil aku nyetir di jalan raya itu, Pak, bapak-bapak ojol, udahlah bapak yang kemana-mana gitu kan ya. Mbok ya tolong, lagi berkerumun tuh, aduh. Mbak Lisa, kalau Mbak Lisa lihat stres juga Iya, loh sebel sih, ngeliatnya. kadang suka sebel sih. Kenapa sih harus ngerubung, harus dempet-dempetan, terus dicopot maskernya? Kalau mau Itu fenomena yang aku berapa kali lihat gitu ya. Ketika aku ketemu teman-teman atau orang-orang kalangan up gitu ya, mereka prokes, prokes banget, hand sanitizer, masker, tapi tetap ngegerumbul pada saat yang nggak penting. Lo ngapain sih nongkrong di kafe tuh, lo ngapain gitu, kadang suka udah gitu gitu. dibuka. Ya kan, Ya. kalaupun nggak dibuka tapi tetap kan, lo mendingan lo di rumah gitu. Satu. Kalau untuk yang di bawah udah kagak protes, udah kagak prokes, ngegerumbul gitu, kadang emang Iya. emosi. Ini kagak ada yang bisa dibilangin orang-orang ini. Iya, habis itu teriak-teriak pemerintah nggak perhatian, pemerintah kurang ini, pemerintah udah pakai pukulan lalat, jadi tepok jidatnya deh. Aduh. Nah terakhir, nah itu Kesel tadi aku. saya bilang, mengurangin mobilitas. Nah. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja.
Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Betul. Orang yang udah taat prokes aja masih bisa kena gitu loh. Gimana yang santai-santai baik? Nah, itu aku sempat baca Sherina Munaf. Hah? Saya sebulan nggak kemana-mana loh. Tapi Saya prokes banget, tetap kena. Dari mana coba? Kalau nggak salah dari pembantunya atau dari mana? Dari pasar gitu. nah iya kenapa dong? Sekarang Makanya emang bener kamu bilang kan, Iya. orang yang prokes banget pun kitanya masih bisa kena. Ibaratnya nih ya, kalau mau dianalogikan dengan kita nyetir, kita tuh nyetir udah hati-hati, tapi masih bisa ketabrak. Yang nggak hati-hati orang yang nabrak kita gitu kan. bener. Ibaratnya kayak gitu, udah prokes, ternyata kita kena dari orang lain, itu kan lebih dongkol. Ya kan? Sekarang tuh lo belanja semuanya udah bisa online, semua tinggal buka aplikasi. Sudah toyo, duduk manis. Aku kan yang mendingan tinggal nyemprot orang deh daripada aku keluar rumah, datang sayuran, maaf ya Pak, saya semprot dulu Bapak. Semprotin baru saya terima belanjaannya. Oke, lanjut Mbak Lisa, aku minum dulu deh kalau gitu. Dan tim reporter Mata Milenial Indonesia TV juga berhasil menemui Bapak Tulus Abadi. Beliau adalah Ketua Pengurus Harian YLKI. Seperti apa pendapat beliau mengenai hal ini? Karena dengan meningkatnya angka penderita COVID-19 ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, seperti apa? Kita simak obrolannya. Ya, melonjaknya COVID di Indonesia saat ini yang sangat dramatis, saya kira memang banyak faktor. Ya. Tapi kalau kita cermati, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan COVID di Indonesia melonjak drastis. Pertama, saya kira memang kendornya prokes, baik itu oleh masyarakat dan atau juga konsistensi prokes oleh pemerintah itu sendiri. Ya, karena kita lihat mungkin masyarakat merasa capek, merasa jenuh, atau mungkin ada tekanan ekonomi sehingga mereka mengendorkan prokes terutama untuk jaga jarak dan juga pakai masker. Dan kita lihat juga pemerintah secara kasat mata juga walaupun secara pernyataan untuk menjaga prokes, tapi di lapangan pemerintah juga nampak mengendorkan aksi-aksi yang memicu kendornya prokes, misalnya membuka ruang lebih banyak untuk kerja tatap muka ataupun membiarkan adanya pelanggaran kerumunan di berbagai tempat, di pasar, di mal ataupun di tempat-tempat tertentu, atau juga adanya penegakan hukum yang lemah karena kita lihat dulu misalnya Satpol PP begitu keras ya, artinya banyak law enforcement di lapangan, orang yang pakai masker tidak pakai masker didenda, disuruh nyapu dan segala macam, tapi saat ini jarang atau tidak ada. Dan kedua, saya kira yang paling utama adalah juga pemerintah agak teledor ketika membiarkan pendatang-pendatang dari India khususnya sebagai diduga memicu virus Delta itu datang banyak waktu itu, sehingga kita telat di dalam mengantisipasi datangnya virus Delta dari India. Waktu itu ada satu pesawat penumpang dari India yang datang ke Indonesia tanpa prokes yang jelas, bahkan terbukti banyak diantaranya positif, atau penumpang awak kapal di Cilacap yang juga dari India yang terbukti juga positif. Nah, ini artinya pemerintah sendiri tidak cermat di dalam mengantisipasi datangnya virus Delta dari India, sehingga ini menjadi complicated. Di satu sisi ada pergerakan massa masyarakat dalam rangka mudik lebaran, kemudian kendornya prokes juga oleh pemerintah, dan juga kebijakan pemerintah yang kurang konsisten atau bahkan tidak konsisten dalam mengantisipasi kedatangan virus-virus dari luar negeri, terutama dari India atau juga dari Inggris. Saya kira itu. Yang beberapa waktu lalu kan memang sempat ada nih Pak, pengaduan masyarakat entah itu dari obat-obatan untuk COVID yang memang tidak sesuai, dan juga ada juga mafia rapid test antigen. Nah, kalau sejauh ini dari pengamatan Bapak, apakah sudah membaik Pak? Ya, itu memang menjadi salah satu pengaruh, makanya beberapa hari ini saya mengkritik beberapa hal. Pertama, adanya harga rapid antigen atau bahkan PCR yang
kita anggap terlalu mahal, dan juga genus yang juga diduga belum efektif untuk pengendalian, sehingga ini menjadi pemicu di mana orang yang bergerak ternyata bukan orang yang sehat karena dia membawa virus. Oleh karena itu saya kira ini harus dievaluasi terkait dengan harga yang masih tinggi terhadap rapid antigen khususnya, atau bahkan PCR, atau adanya perang tarif terhadap rapid antigen, sehingga sebenarnya yang handal itu yang mana, apakah rapid antigen atau juga genus atau yang lainnya. Kalau PCR saya kira menjadi satu pilihan yang paling baik, tetapi harganya sangat mahal. Nah, ini ada tarik menarik yang menjadi pemicunya, apakah genus itu setara dengan rapid antigen atau di bawah, atau bahkan antigen yang di bawah genus. Ini yang saya kira harus clear sehingga menjadi efektif untuk instrumen pengendalian COVID bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemarin kan memang dari opsi pemerintah sendiri kan tidak melockdown ya Pak ya, melainkan melakukan pembatasan. Kira-kira apakah mekanismenya atau pengoperasiannya sudah sesuai Pak? Ya, sebenarnya kalau standar internasional dan juga paling efektif sebenarnya itu lockdown yang harus dilakukan pemerintah. Di banyak negara, saya kira semua negara melakukan hal yang bernama lockdown atau penguncian satu wilayah. Tetapi pemerintah sendiri nampaknya tidak punya nyali untuk melakukan lockdown itu, mungkin karena juga tidak punya uang untuk menggantikan kompensasi lockdown itu, atau juga memang tidak mau lockdown karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sehingga pemerintah memilih PPKM mikro dan seterusnya yang memang dari sisi pengendalian pandemi juga diragukan efektivitasnya. Nah, kalau pemerintah sendiri mau keras, mau konsisten, ya sebenarnya kuncinya adalah lockdown atau penguncian wilayah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang karantina wilayah. Tetapi pemerintah mengambil langkah yang lebih netral ya, dalam arti ringan gitu, dengan PPM mikro yang memang ya kita tahu efektivitasnya kita ragukan. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin secara umum Pak, kira-kira langkah apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah Pak, khususnya supaya masyarakat juga tidak terbebani dengan adanya lonjakan COVID-19 ini Pak? Ya, selain pemerintah juga masyarakat juga harus harus sadar betul bahwa ini tanggung jawab bersama. Kita sudah terbukti gagal kalau hanya mengandalkan pemerintah. Maka karena itu masyarakat harus betul-betul menjaga adanya standar protokol kesehatan yang prima ya. Misalnya 5M tadi, atau bahkan sekarang harus menggunakan masker double, selain masker medis juga masker kain untuk mengantisipasi adanya COVID versi Delta atau varian Delta. Dan selain itu juga pemerintah harus komprehensif menegakkan aturan terkait dengan protokol kesehatan dan juga masalah PPKM mikro dari hulu dan hilir, sehingga betul-betul bisa sinergi baik itu pemerintah dan juga masyarakat. Saya kira itu ya. Dengan meningkatnya angka penderita COVID-19, ini ada beberapa gejala yang harus diperhatikan untuk anak dan dewasa. Dikutip dari alodokter.com, gejala COVID-19 pada anak cenderung ringan seperti pilek, demam, radang tenggorokan atau tenggorokan kering, batuk-batuk hingga sesak nafas. Selain itu, gejala yang terjadi pada orang dewasa seperti kehilangan indera penciuman, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot juga bisa dialami anak. Anak juga bisa mengalami gangguan pencernaan seperti mual dan muntah, diare, sakit perut, dan hilangnya nafsu makan, terutama pada bayi berusia di bawah 1 tahun seperti dikutip dari health.detik.com. Aduh, masa sih? Ini keponakan aku nih Mbak, lagi kayak gini, bayi di bawah 1 tahun, lagi gak mau makan banget. Mungkin mau tumbuh gigi. Itu bisa jadi juga. Positive thinking. Kemarin aku sempat diare kan. Udah, dan aku nggak tahu kalau itu salah satu ciri-ciri gitu kan, sampai akhirnya teman aku bilang, lo kalau udah 3 hari nggak berhenti ini ya antigen ya, emangnya ada itunya? Ada Neng, ada gitu ya, coba aja. Ya udah beneran belum nyampe hari ke-3 juga aku langsung swipe gitu, ternyata negatif, alhamdulillah sih. Dan apabila terpapar virus COVID-19, segera lakukan isolasi baik mandiri maupun di rumah sakit rujukan. Apabila bergejala berat, berikut yang harus diperhatikan jika ingin melakukan isolasi mandiri. Dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beberapa hal yang harus diperhatikan supaya kita tidak menularkan
virus tersebut kepada anggota keluarga lain di rumah adalah: 1. Gunakan kamar terpisah untuk isolasi mandiri dan pastikan kamar memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik. 2. Kamar mandi terpisah. Jika tidak tersedia, lakukan disinfeksi rutin permukaan yang sering disentuh. Siapkan alat mandi sendiri. 3. Gunakan alat tersendiri untuk makan dan minum. 4. Hindari kontak dengan orang lain serta tidak berpergian dan tidak menerima tamu. 5. Gunakan masker dengan benar. 6. Cuci tangan dengan sabun. Lalu jaga jarak dengan orang lain yang ada di lingkungan rumah. Disinfektan atau bersihkan permukaan dengan disinfektan berkala. Tangani sampah dengan hati-hati. Persiapan obat-obatan dan lakukan pemantauan harian gejala. Jika muncul gejala atau semakin parah, segera lapor pada petugas medis. Simpan nomor kontak dokter, fasilitas kesehatan, dan darurat atau hotline dan selalu berkoordinasi dengan puskesmas. Yang terakhir, untuk orang yang merawat, perhatikan protokol kesehatan. Iya. Kayaknya saya punya kesulitan ngomong disinfektan. Disinfektan. Nah, Mbak Lisa jangan kebanyakan es dalam satu kalimat tuh, Mbak. iya. Iya, begitu ketemu itu jadi ular dia. Bener-bener. Nah, berhubung kasus positif untuk anak juga semakin banyak, iya Mbak, bener ya sekarang Bener. ya, anak-anak malah banyak Kalau yang dulu kena ya. sebelum varian Delta, anak-anak jarang ya kita Jarang denger ya. banget. Anak-anak juga semakin banyak kena. Nah, untuk itu kita harus mengajarkan anak-anak untuk mencuci tangan dengan benar, dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Tetap diajarkan untuk mencuci tangan paling sebentar 20 detik. Pastikan anak membasuh seluruh tangan termasuk punggung tangan, sela-sela jari dan ujung kuku. Biasakan anak menggunakan masker. Pilihkan juga masker yang ukurannya pas buat anak-anak. Jangan dikasih masker orang dewasa. Lalu ingatkan untuk selalu mencuci tangan sebelum dan setelah menyentuh masker. Berikan anak-anak makanan bergizi, asupan nutrisi yang kaya akan sayuran dan buah-buahan tinggi beta karoten seperti wortel dan jeruk. Karena diketahui wortel dan jeruk itu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh anak untuk melawan infeksi, termasuk infeksi virus corona. Selain itu, pastikan makanan yang diberikan pada anak telah dimasak hingga matang. Jangan yang salat-salatan kali ya Mbak ya. Yang keempat, ajak anak untuk rutin berolahraga. Berolahraga tidak hanya untuk menjaga kebugaran, tapi juga memperkuat daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Ajak anak rutin berolahraga 30 menit sehari, lakukan di lingkungan rumah agar tetap aman. Yang kelima, ajarkan anak berperilaku sehat seperti menutup mulut dengan tisu saat bersin atau batuk, serta tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Nah, ini dipraktekin sama adik aku di rumah nih yang poin nomor 4 nih Mbak, berolahraga. Pakai SKJ 88. Jadi kita sekeluarga di teras tuh pagi-pagi prit udah kayak gitu. SKJ 88 loh. Bukan. Oh, itu kan 88. Neng 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 neng. Yang lagunya Kan enak. gitu. Enggak ada yang enak. 92 apa 88 ya? 88 itu yang dipakai SD kita, yaitu lagunya. Kayaknya 92 deh. Iya, yang ada gitu-gitu kan? Iya. Gitu-gitunya. Iya. Iya, musiknya kayak gitu. Kalau yang udah mulai kesini, musiknya emang dibikin lebih ada lagu daerah, ada apa. Kalau zaman aku SD ya, 88 ya, kan itu teng neng 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 gitu, neng 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 ning 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 ning. Udah cari di YouTube aja, bunda-bunda pemirsa cari di YouTube aja mana yang bener, pokoknya ikutin itu udah paling ringkas. Dulu di komplek aku kayak gitu Mbak, setiap hari Minggu rutin dulu tuh selalu ada si Pak RT-nya dia pakai speaker, bawa keluar radionya, habis itu di speakeran dicorong-corongin kemana-mana,
semua orang keluar dari rumah ya di depan rumah masing-masing, udah bareng-bareng kita olahraga SKJ. Gitu. Bisa dicontoh. Kembali ke tahun 90-an deh kita, olahraga bareng-bareng. Dan hingga saat ini karena belum ada vaksin COVID-19 yang diperuntukkan pada anak-anak di bawah usia 12 tahun, maka menjadi tanggung jawab kita orang tua untuk melindungi anak dengan tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Tahan-tahan diri dulu jika ingin mengajak anak berwisata atau berkumpul-kumpul, pikirkan dampaknya untuk keluarga terdekat kita. Dan saya akan mengingatkan lagi, untuk anak-anak di atas 12 hingga 18 tahun vaksin kan sudah mulai diberikan nih. Jangan segan-segan untuk bertanya atau itu tadi promosi lagi download aplikasi Peduli Lindungi. Anaknya bisa didaftarkan di situ untuk mencari tahu lokasi mana saja yang bisa menerima vaksinasi untuk anak. Vaksinasi untuk anak. Iya. Dan gratis ya. Iya. Kalau ada yang bayar, laporkan. Yes. Sadis-sadisan ini kita mama soalnya. The power of mama gitu. Dan mungkin sebelum ditutup, mungkin kita bisa request yang Pak produser, Pak lagu itu tadi Pak, teng 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 teng. Cari di YouTube nanti. Cari di YouTube, mungkin nanti ibu-ibu bisa ngikutin kan. Sambil anaknya kan jadi lebih akrab gitu kan. Diperkenalkan coba itu SKJ tuh sekarang udah mulai tiarap ya kayaknya ya, udah mulai hilang. Betul. Dia masanya. Kita bangkitkan lagi. Kita bangkitkan lagi gitu. Yuk. Oke. Dan kita harus break dulu. Betul. Nanti kita bakal balik lagi segmen 3 masih segmen di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.